Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari seorang YouTuber Batak yang menghina Allah dan Rasulnya, si Rudy Simamora. Ya, begitu juga dengan YouTuber-YouTuber yang lain, ya, juga mengangkat video dari Rudy Simamora yang jelas terang-terangan menghina Allah dan Rasulnya dan juga menghina syariat Islam. Alhamdulillah, tujuan diangkatnya video dari Rudy Simamora ini sepertinya membuahkan hasil kaum muslimin. Rudy Simamora ini mewek-mewek karena rumahnya sudah dikepung oleh kaum muslimin yang ada di Medan yang menuntut supaya Rudy Simamora ini diadili, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Rumahku dikepung kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Rumahku dikepung kawan-kawan. Kawan-kawan, rumahku dikepung, tolong kawan-kawan, telepon kalian polisi. Jalan Binjai kilometer 13, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung, Jalan Binjai kilometer 13. Iya. Anak dan istriku aku risaukan ya. Ya makanya jangan menghujat, Dudul. Itu beramai kawan-kawan. Iya, makanya jangan menghujat. Dia ajak debat kau nggak berani. Lawan debat saya kau mewek, kalah debat, kabur. Kaum muslimin, ya. Kemarin di videonya waktu menghina Nabi Muhammad SAW, sok-sokan, sok garang, sok yes, sok kuat. Ya, giliran sekarang mewek. Dan coba kaum muslimin, ya, kita simak. Di sini ada video gerakan masyarakat muslim yang ada di Kota Medan yang mereka membuat gerakan menuntut supaya Rudy Simamora ini segera ditangkap dan segera dihukum oleh pihak yang berwajib, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional. Ada seorang makhluk di Kota Medan ini, namanya Rudy Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 sampai 4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu sara secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian muslim, sebagian non-muslim, mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan kukejar Allah kalian, akan kukuliti Allah kalian. Ya, tapi ini manusia satu ini. Dipastikan ini orang otaknya kosong ini si Rudy Simamora ini. Ini orang tidak berilmu. Kalau memang dia mau adu argumentasi secara ilmiah, kita layani. Tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang, menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu. Oleh karena itu, jangan macam-macam Rudy Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah kaum muslimin, kita simak tadi, ya, yang berorasi itu menyatakan bahwa seandainya Rudy Simamora itu mau berdialog secara ilmiah, ya pasti dilayani. Sama seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya kaum muslimin, ya. Orang ini seandainya dia ini mengatakan sesuatu tentang syariat Islam yang tidak dia fahami, ya, kemudian dia salah persepsi terhadap syariat Islam tersebut, kemudian mencari penjelasan, maka nggak ada masalah. Kalaupun dia salah mengeluarkan statement, tapi dalam rangka untuk mencari tahu, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina. Ya, tapi kalau video dari Rudy Simamora ini jelas tujuannya memang menghina kaum muslimin. Karena bukan hanya satu kali, dua kali video dia mengeluarkan statement-statement yang jelas-jelas merendahkan Allah dan Rasulnya dan juga merendahkan syariat Islam. Jadi kalau tujuan dia memang menghina, memang merendahkan agama Islam, ya memang ya harus diproses secara hukum. Mana-mana Nabi urusan ketuhanan, di mana-mana Nabi urusan ibadah. Ini ada Nabi meneliti haid.
Itu tadi yang nggak bisa kutahan, Rahmat. Nggak bisa kutahan tadi sampai kugigil lidahku. Mulai dari nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Nggak pernah nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya aku gigit tadi lidahku. Nah, kaum muslimin ya, seandainya dia mengeluarkan statement yang seperti itu dalam rangka dia mencari kebenaran, ya tentu nggak ada masalah. Dia mengeluarkan statement-statement yang sebenarnya menunjukkan ketidakfahaman dia. Akan tetapi kalau bertujuan untuk menghina, ini yang masalah. Ya, seandainya karena tidak tahu dia mengatakan seperti itu. Dari dulu nabi-nabi itu mengurus masalah ketuhanan, masalah ibadah. Nggak ada yang ngurusi masalah haid. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang mengurusi masalah haid. Seandainya dia mengeluarkan statement yang seperti itu karena ketidaktahuan dia tentang kesempurnaan syariat Islam, dan kemudian itu dalam rangka mencari penjelasan, maka nggak ada masalah. Ya. Kami yakin akan dijelaskan oleh lawan debatnya bahwa memang seperti itulah syariat Islam, sempurna. Jangankan masalah haid, ya, masalah yang lebih kecil dari haid saja diatur dalam syariat Islam. Coba ya, makan saja harus pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Masuk WC harus kaki kiri yang didahulukan. Kalau keluar baru kanan yang didahulukan. Sampai tata cara cebok, tata cara potong kuku, itu semuanya diatur dalam syariat Islam. Diatur. Karena memang agama Islam ini agama yang sempurna. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, segala sesuatu diatur. Segala sesuatu diatur. Sudah ada aturannya semua di dalam syariat Islam. Bagaimana haid, bagaimana nifas, bagaimana menyusui, bagaimana hamil. Bahkan tata cara berjima pun diatur di dalam syariat Islam. Ya karena kesempurnaan Islam. Nabinya mengurusi masalah haid, masalah nifas. Ya karena memang agama Islam ini agama yang sempurna. Tidak ada satupun agama yang sesempurna syariat Islam. Gak ada. Ya. Lengkap syariat Islam ini. Ya. Jadi kalau tujuannya dari Rudy Simamora ini mengeluarkan statement-statement yang seperti itu karena dia tidak paham, kemudian mencari penjelasan, maka nggak ada masalah. Tapi kalau melihat track record dari Rudy Simamora ini, memang tujuan dia itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari uang dengan membuat konten-konten yang merendahkan agama Islam. Ya, maka wajar kalau yang seperti ini harus ditangkap dan diadili. Ya, dan menurut informasi terbaru orang ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Mudah-mudahan segera ditangani. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.